Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat tani porang dimanapun berada, selamat beraktivitas. Kembali lagi di Alfian di channel. Tentunya masih membahas seputar tanaman porang. Hari ini melakukan penyemprotan di lahan porang, kawan. Ini sebetulnya lahan porang yang hari itu saya tanami porang sampai bawah sana, tapi sudah mengalami dorman atau sudah mati. Sebetulnya ini sudah waktunya panen, dan ini saya lakukan penyemprotan karena nanti untuk pengambilan buah kata itu lebih mudah. Dan insya Allah kalau penyemprotan menggunakan herbisida yang jenis kontak itu insya Allah aman. Di bulan Juni, hampir pertengahan bulan Juni. Untuk info, harga porang sendiri sampai saat ini masih menjadi bisa dibilang satu misteri ya, karena belum ada rilis harga yang resmi dari pabrik, dan bahkan pabrik sendiri pun sampai sekarang masih belum buka, masih menunggu proses regulasi yang belum terselesaikan. Sampai saat ini masih belum clear atau belum selesai ya. Kita berharap semoga secepatnya bisa terselesaikan, sehingga untuk proses pemanenan hasil daripada tanaman porang di tahun ini bisa segera dimulai. Nah, selain untuk membahas harga umbi porang, umbi pasah di tahun ini, tahun 2022, khususnya di bulan Juni ini, sementara masih terbilang gaib ataupun masih menjadi satu misteri. Ada satu dua, seperti halnya di konten-konten yang sebelumnya pernah saya bahas, ada satu dua tempat yang sudah menerima atau pembeli yang sudah mau menerima hasil daripada umbi porang, namun harganya cukup mengecewakan buat para petani. Khususnya saya sendiri pun merasa kecewa. Karena apa? Berbanding jauh ketika kita bandingkan dengan tahun-tahun yang lalu, kita sudah membeli bibit yang cukup mahal, tapi ketika panen harganya bisa dibilang bukan anjlok, tapi berganti harga. Untuk info di daerah saya, ini khususnya di Jawa Timur, ada beberapa perajang yang sudah menerima itu di kisaran harga 2000, malah semakin melorot dibandingkan bulan yang lalu. Kalau bulan lalu masih mencapai 2500, ada yang hampir 3000, tapi untuk bulan ini malah semakin melorot. Namun alhamdulillah, ini saya sendiri hari itu ada menanam sedikit tanaman ini ya, dan harganya pun saat ini di luar dugaan. Saya sendiri hari itu cuma iseng-iseng nanam, tidak banyak, cuma beberapa kotak, ada 3 atau ya 3 kotak lah. Itu tanaman ini cabai rawit ya. Saat ini harganya cukup melambung di pasaran. Dari petani saja, para tengkulak mau membeli di harga kisaran 75.000 kalau di tempat saya di bulan ini. Nah, ketika tanaman porang atau hasil daripada umbi porang masih belum layak untuk kita jual atau harganya cukup mengecewakan, tapi ada satu komoditas ini yang cukup lumayan menggembirakan harganya, itu cabai rawit. Hari itu saya cuma tanam sedikit-sedikit, ini di bagian tepinya ini sudah saya semprot, yang sebelah bawah itu belum, itu pun banyak juga cabainya saya tanami semua. Nah, ini mungkin bisa menjadi solusi ya, atau minimal untuk lebih memaksimalkan hasil daripada lahan kita. Selain kita tanami tanaman porang, itu ada baiknya kita tumbang sari, itu sebagai antisipasi ketika harga porang jatuh seperti tahun ini, tidak terlalu mengecewakan. Jadi jangan gunakan lahan yang produktif, misalkan sawah atau lahan yang awalnya sudah lahan produktif, ada tanaman yang bagus terus ditebangi diganti tanaman porang, jangan. Ada baiknya kita buat tumpang sari, itu kalau saran dari saya. Ini tempat saya juga tumpang sari semua, di bawah durian, cengkeh, manggis, dan juga di bawah alpukat, bahkan kelapa juga tumpang sari. Ini untuk meminimalisir atau lebih memaksimalkan hasil daripada lahan kita, agar tidak hanya mengandalkan satu
komoditi. Jadi ketika harga salah satu komoditi itu jatuh, kita masih punya harapan dari tanaman yang lain atau dari komoditas yang lain. Jadi untuk ya kalau masalah kecewa memang kecewa. Harga porang saat ini yang terjun bebas seperti itu pasti semua kecewa. Tapi minimal tidak terlalu atau ada harapan dari komoditi yang lain yang bisa kita panen seperti ini. Ini cabai rawit dan ini atasnya masih ada tanaman cengkeh dan alhamdulillah ini sudah mulai keluar buahnya. Nah, jadi ini ya. Itu saran saya, ada baiknya kita tumbang sari dengan tanaman yang lain kalau untuk jenis tanaman porang. Mungkin kalau kita tanam sistem yang modern itu memang hasilnya cukup bagus, tapi kalau ketika harga jatuh seperti ini kan ngeluh juga kan. Nah, kalau seperti ini ketika tanaman porang belum kita panen, kita bisa memanen cabai ataupun nanti sebentar lagi cengkeh. Dan bulan yang lalu tuh durian ini baru habis. Alhamdulillah, biarpun sedikit-sedikit kita bisa menjual hasil daripada tanaman yang kita tanam di lahan kita. Jadi tidak terfokus pada satu tanaman saja. Lihat, meskipun ini saya tumbang sari dengan perawatan yang saya rasa ya hanya ala kadar, tapi ini cabai cukup lumayan lebat buahnya. Nah, mungkin itu sedikit berbagi dari saya, motivasi atau sekedar saran. Semoga bisa menjadi inspirasi dari kawan-kawan yang lain, buat kawan-kawan yang lain, atau juga bisa ditumbang sari dengan jahe. Sebelah bawah sana saya tumbang sari dengan jahe, tapi hari ini juga sudah dorman ya, serentak sama dengan tanaman porang. Ya mungkin sedikit kan berbagi dari saya. Saya mau lanjut penyemprotan rumput, penyemprotan gulma di lahan porang. Ya sedikit berbagi dari saya, semoga bermanfaat dan tetap semangat. Akhirnya salam sukses untuk semua petani porang di seluruh Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.